Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai matematika kelas 4 pelatihan di LKS ya. Jadi di LKS halaman 59 kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu mohon disiapkan buku LKS-nya, juga pensil atau buku tulisnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustadz harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas evaluasi evaluasi akhir semester dari buku LKS kalian. Coba disiapkan buku LKS Matematika kelas 4 ya, halaman 59. Kita akan belajar bersama, kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalian perhatikan dengan seksama, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, nomor 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar. Soal yang pertama, pilihan ganda. Ini di sini ada gambar bermacam-macam sudut, mulai dari angka 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Pertanyaannya adalah sudut di atas yang termasuk lancip adalah perlu kita ingat kembali anak-anak, sudut macam-macam sudut kemarin kita mengenal ada sudut lancip, sudut siku-siku dan sudut tumpul. Sudut lancip itu apa? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi 90 derajat itu sudut tegak lurus, sudut siku-siku ya. Kalau sudut lancip berarti kurang dari 90 derajat, berarti lancip bentuknya. Coba lihat, yang nomor 1 ini lancip apa bukan? Iya betul, yang 1 ini masuk lancip. 2 ini siku-siku, berarti bukan. Yang ketiga ini lebih dari 90 derajat. Kalau ini kita garis 90 derajatnya di sini ya, siku-sikunya. Ini lebih, berarti ini tumpul. Sedangkan yang 4, nah yang 4 ini juga kalau kita tarik ke bawah, sudutnya ini lancip karena lebih dari 90 derajat. Berarti nomor yang keempat ini juga lancip. Yang kelima, kalau kita tarik garis lurus, siku-sikunya di sini lebih dari siku-siku, maka ini juga tumpul. Dan yang keenam ini siku-siku. Maka jawaban dari sudut di atas yang termasuk lancip berarti yang 1 dan nomor 4. Yang manakah jawabannya? A, B, C atau D? Betul ya. Jadi yang termasuk lancip adalah yang D. Kita lingkari yang D. Kemudian sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Dari gambar nomor 1 di atas, jadi gambar ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang termasuk sudut siku-siku. Nah tadi yang siku-siku yang mana? Nomor berapa yang siku-siku? Ya, yang siku-siku adalah nomor 2 dan nomor 4. Kita cari 2 dan 5, 2 dan 6. Oh mohon maaf, nomor 2 dan nomor 6 ya. 4 kan ini, 2 dan 6. Berarti kita cari yang 2 dan 6. 2, 5, 2, 6 ya. Berarti kita sudah ketemu ya. Jawabannya adalah B yang termasuk siku-siku. Kita lingkari. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak kita kerjakan nomor 3. Besar sudut pada gambar di atas. Nah, Kalau kita nampak jelas seperti ini sebenarnya ndak usah pakai busur, ndak apa-apa.
Pakai busur juga tidak apa-apa, lebih baik ya, seperti yang bisa ajarkan di video sebelumnya. Ini kita tarik aja ke atas. Kalau kita tarik ke atas ini namanya ini siku-siku. Kita ingat anak-anak, sudut siku-siku itu, kalau siku-siku ya, siku-siku itu kan besarnya 90 derajat. Lah ini kan separuh dari siku-siku. Berarti 90 dibagi 2. Berapa anak-anak? 45 derajat ya. Jadi jawaban dari nomor 3 adalah besar sudut pada gambar di atas adalah iya betul 45 derajat. Selanjutnya nomor 4. Bangun datar yang membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku ya, kemarin ya, sudut siku-siku itu tegak lurus begini kayak angka L. Kira-kira bangun datar apa yang membentuk, nah ini seperti ini ya, seperti L, ini sudut siku-siku. Bangun datar apa yang membentuk sudut siku-siku? Apakah persegi, segi 5, belah ketupat, lingkaran? Kalau segi 5 jelas tidak, karena seginya ada 5 ya. Segi 5 gini kayak apa namanya? Ini jelas enggak siku-siku. Nah, ini segi 5 anak-anak. Segi 5 ini yang ini enggak siku-siku, hanya 2 yang siku-siku. Belah ketupat juga tidak, apalagi lingkaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang membentuk sudut siku-siku adalah persegi. Nah, ini keempatnya siku-siku semua ini. Ya. Nih, berarti jawabannya A. Kemudian nomor 5, besar sudut satu putaran. Besarnya, nah ingat, kalau misalnya kita garis begini anak-anak, satu putaran ya, ingat, ini 90 derajat ini kan 90 derajat Celcius. Kalau satu putaran berarti dari 0 sini berputar ke sini sampai nanti kembali lagi ke 0. Ya, berputar dari 0. Ini 90, ini juga 90 karena L ya, siku-siku. Ini juga 90, ini juga 90 derajat. Maka 90 kali 4 atau 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Maka besar sudut satu putaran besarnya adalah ya sama dengan 360 derajat. Jawabannya adalah betul yang D. Soal nomor 6. Benda yang tidak membentuk sudut siku-siku. Ini ada contoh benda tapi yang tidak membentuk sudut siku-siku. Yang tidak, ini ya kita garis bawah, yang tidak. Meja siku-siku, kursi ada siku-sikunya, dinding ruangan juga siku-siku. Ember ini kita jarang jumpai ember kalau pasti bentuknya lingkaran ya atau silinder tabung. Maka kalau bentuknya lingkaran dia tidak punya sudut siku-siku, maka jawabannya adalah D, ember. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 60 ya, dibalik. Baik, nomor 7. Kita lihat soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7. Keliling dari bangun segitiga berikut. Ingat anak-anak, kalau keliling berarti semua sisi-sisi ini kita jumlahkan. Semua sisi-sisi ini kita jumlahkan. Berarti jawabannya adalah 12 ditambah 5 ditambah 9. Ini caranya mencari keliling ya, keliling segitiga. Maka 12 tambah 5 17. 17 tambah 9 betul 26. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Luas segitiga berikut ini adalah segitiga sembarang, karena kalau dikatakan segitiga ya bukan siku-siku. Segitiga sama sisi juga bukan, sama kaki bukan. Luas segitiga itu luasnya ya, rumus segitiga adalah setengah, jangan lupa diingat-ingat, dikali A ini apa anak? Alas, betul, dikali T itu apa? Tinggi, betul. Setengah kita tulis tetap setengah dikali alas. Alas itu berarti yang bawah. Namanya kayak kita ingat alas kaki, sandal itu kan di bawah. Berarti alas itu yang bawah. Mana yang bawah? Nah, ini 16. Kita kali 16. Kali T tinggi. Tingginya berarti yang ke atas. 8.
Maka anak-anak, setengah dari 16, separuhnya 16 itu berapa? Iya 8. Separuhnya 16 8. Dikali ini yang belum 8. 8 dikali 8 64. Jadi jawabannya adalah 64 cm. Jawabannya D. Nomor 9. Sebuah segitiga sama kaki. Kita gambarkan. Berarti kakinya sama. Nah, contohnya begini ya. Ini segitiga sama kaki. Kita kasih gambar artinya sama panjangnya. Memiliki panjang kaki 7 cm. Ini 7. Alasnya 8, yang bawah 8. Keliling. Nah, berarti anak-anak kalau sama kaki, kalau yang ini 7, yang sebelah kiri juga 7. Ingat, bedanya keliling sama luas. Kalau luas tadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau keliling dijumlahkan semuanya. 8 ditambah 7 ditambah lagi 7. 8 tambah 7 15. Ya, kita tambahkan dulu. 8 tambah 7 15. 15 tambah 7 22. Betul. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Sekarang nomor 10. Sebuah segitiga sama sisi. Berarti segitiganya sisinya sama besarnya. Ini sama panjangnya. Sisinya juga sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Ya, ini disebut sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki kelilingnya 30. Kelilingnya 30. Sisi segitiga tersebut adalah, baik anak-anak, kalau ini dikatakan sama sisi, berarti sisinya harusnya sama panjang. Berarti kalau ini 30, kalau ingin mencari sisi karena sama sisi, 30 dibagi 3. Jawabannya adalah 10. Berarti panjang sisinya adalah 10 cm. Kita cari jawabannya. Yang A 20, B 18, ya. C 24, D 32. Loh Ustadz, kok enggak ada? Berarti soalnya yang salah. Jawabannya 10 cm ya. Nah, ini kita lebih pintar dari yang buat soal ini ya. Baik anak-anak, lanjut nomor 11. Sebuah persegi panjang. Persegi panjang berarti salah satu sisinya ada yang panjang, yang sejajar ya. Contoh persegi panjang. Diketahui luasnya 160, L-nya 160 cm persegi. Panjang sisinya adalah, berarti yang panjang ini 20 cm. Yang ditanyakan lebar. Lebar itu sisi sini ya. Ingat, cara mencari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kalau luasnya sudah ketahuan 60, panjangnya 20, maka lebarnya berapa ya? Nah, bagaimana caranya anak-anak? Berarti caranya adalah 160 dibagi sisi lebar. Sisi panjang ini ya, 20. Nah, 160 dibagi 20. Kalau pembagian anak-anak ada sama-sama punya 0, tinggal dicoret aja. 1 yang sebelah sini, sebelah kanannya juga dicoret. Tinggal 16 dibagi 2. Berapa 16 dibagi 2? Betul, 8. Jadi lebar dari persegi panjang adalah B, 8 cm. Soal nomor 12. Perhatikan soal nomor 12. Meja Andi berbentuk persegi panjang. Kita gambar lagi ya, persegi panjang biar mudah anak-anak mengerjakannya. Dengan ukuran panjang sisinya adalah 1 meter. Panjangnya ini 1 meter. 1 meter itu berapa senti ya? Kita pindah, kita ganti satuannya menjadi senti biar lebih mudah ya. Ternyata anak-anak, kalau kita tangga setelah meter itu turun tangga ukuran ya. Setelah meter itu desimeter kemudian senti. Berarti 1 meter itu turun 2 tangga. Yang satu tangganya dikali 10. Berarti 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ingat-ingat ya. 1 meter sama dengan 100
cm. Berarti panjangnya ini 100, lebarnya 50. Nah, luas, ingat luas adalah kalau persegi panjang, panjang kali lebar, panjangnya 100, lebarnya 50. Kita kembali lagi ke awal. Kalau pembagian itu nolnya dicoret sama. Kalau ini coret 1, ini coret 1. Tapi kalau perkalian, kalau ada nolnya, maka nolnya ditambahkan anak-anak. Kita lihat 0 ya, kita tulis ini 1, hitung 2, 3. Kita tulis dulu 1 ya, 2, 3. Kita pindahkan ke sini nolnya. Nah, kalau sudah kita pindahkan, kita coret aja biar nggak bingung. Tinggal angka 5 dikali 1, 5 kali 1, 5. Maka jawabannya adalah iya betul, 5000 cm persegi. Jawabannya C ya. Untuk nomor 12, 5000 cm persegi. Nomor 13. Dari soal nomor 10, keliling meja Andi adalah, nah ini juga salah anak-anak. Kan nomor 10 sudah tahu, ini adalah kelilingnya 30. Kok ditanyakan lagi dari soal nomor 10 keliling meja Andi? Ini kan sudah keliling ya kan? Memiliki keliling. Kok ditanyakan keliling lagi? Berarti ini salah soal, tidak usah dikerjakan ya. Lanjut halaman 61. Kita ke nomor 14. Nomor 14, perhatikan nomor 14. Nomor 14 adalah sebuah papan kayu berbentuk persegi. Persegi itu berarti sama panjangnya. Ya, anggap aja ini sudah sama ya. Memiliki panjang sisi 13. Berarti kalau yang di bawah ini 13, ini juga 13, ini 13, ini 13. Kelilingnya, nah sekali lagi kalau keliling itu semua ini dijumlah anak-anak. Nah, berarti 13 dikali 4. Ya, atau 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13, 1 2 3 4 ya. 13 kali 4, 4 kali 3 12, tulis 2 nyimpen 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Maka ini juga sama jawabannya nanti 52 ya. Jadi keliling persegi pada soal nomor 14 jawabannya adalah 52 yang B. Nomor 15. Kertas milik Ana berbentuk persegi dengan ukuran 25 cm. Luas kertas Ana adalah, ini yang ditanyakan adalah luas. Berarti kalau persegi sama, luasnya adalah sisi kali sisi. Kalau di sini 25 anak-anak ya. Nah, 25 kali 25. Kita bisa menggunakan perkalian susun. Nah, begini ya. Boleh. 5 kali 5 25, tulis 5 nyimpen 2. 5 kali 2 10 tambah 2 12. Maju, ini kasih 0, kita ke sini. 2 sekarang ganti yang ini. 2 kali 5 10. 10 itu tulis 0 nyimpen 1. 2 kali 2 4. Tambah simpenannya 1 5. Nah, kita jumlahkan. Ini 5-nya, mohon maaf biar nggak bingung sini ya satunya. Kita jumlahkan. 5 tambah 0 5, 2 tambah 0 2, 1 tambah 5 6. Jadi jawabannya 625 yang B ya, 625. Sekarang soal nomor 16 dan 17 kita menggunakan tabel ya. Dari tabel di atas nilai matematika tertinggi, ini adalah kolom nilai anak-anak. Yang bawah siswanya yang mendapat nilai jumlahnya berapa. Nomor 16 ditanyakan nilai matematika tertinggi. Ini ya, yang ini mohon maaf sebentar, ini kok mati. Baik, yang pertama ini adalah nilainya 62, 65, 68, 70, 73, dan 75. Maka yang paling tinggi yang mana anak-anak? Iya betul, ini yang tertinggi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17 ya.
17. Perhatikan. Nilai ulangan matematika yang paling banyak diraih oleh siswa adalah, yang paling banyak itu nilai berapa ya? Ini yang 62, 6 anak, 65, 8 anak. Ya, yang paling banyak berarti ini, lihat yang paling banyak 6, 8, 12, 9, 4, 2. Yang paling banyak adalah 12. Nilai berapa yang 12 itu? Ternyata nilainya 68, ini 12 anak. Maka jawabannya yang B. Nomor 18. Diagram hasil tangkapan ikan ya pada para nelayan. Kita lihat hasil tangkapan, perhatikan. Ya. Nah, perhatikan. Ini soalnya kelihatan apa enggak ya nelayan? Nah, siap. Hasil tangkapan tertinggi pada diagram batang di atas terdapat pada minggu kita yang ditanyakan adalah tertinggi, tangkapan tertinggi pada minggu ke-1, 3. Berarti kita cari diagram batang yang paling tinggi. Nah, ini yang 3 ini ya. Nah, berarti minggu ke berapa anak? Minggu ke-3. Yang mana jawabannya? Iya, yang B. Soal nomor 19 dari halaman 61. Dari diagram batang nomor 18, ini ya, kita gambarnya ikut yang nomor 18. Total banyak ikan tangkapan pada minggu ke-3. Tanyakan minggu ke-3. Dan 2, berarti dijumlah. Minggu 3 tambah minggu 2. Minggu 3 ini berapa anak-anak? Kita tarik garisnya. Ya, ini 5, anggap aja 5 ini. Kemudian minggu kedua. Nah, ini lurus ke 4 ya. Tambah 4 berarti 5 tambah 4 berapa? 9. Jadi jawabannya adalah iya 9 ton. Itu untuk halaman 61. Kita lanjut halaman 62. Sekarang soal pilihan ganda yang terakhir anak-anak. Perhatikan diagram hasil panen di bawah ini. Selisih itu berarti yang banyak dikurangi yang sedikit ya, selisih hasil panen pada tahun 2001. Ini 2001 anak-anak ya. 2001 ini di sini ya, 2001. Kemudian dan 2002. Ini 2002-nya ya. 2001 dan 2002. Kita perhatikan. Untuk yang 2001 ini kita terletak di antara, antara 4 dan 5, berarti 4,5, 4,5. Yang 2002 ini pas di angka 5, kita tarik 5. Berarti 5 dikurangi ini ya, 5 dikurangi 4,5, maka selisihnya adalah setengah, 0,5 ya. Ini kita tarik sini, 5,0 sama aja. 5,0 dikurangi 4,5, jawabannya 0,5. Berarti jawabannya adalah A, 0,5 ton ya. Baik anak-anak, saya kira itu contoh pembahasan soal dari LKS kalian ya, yang latihan evaluasi akhir semester. Sekarang tugasnya anak-anak adalah dari mempelajari video Ustadz barusan. Tolong anak-anak dikerjakan LKS-nya. Di LKS saja halaman 62 ya, Romawi 2 ini mulai nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini nomor 10 ini ya. Kalau kemudian juga yang Romawi 3 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini ya, nomor 5. Mana tadi nomornya? Nah, ini nomor 5 ini. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama melalui Zoom meeting ya. Kalau nanti longgar entah hari apa, kita akan mempelajarinya bersama-sama melalui Zoom meeting. Itulah anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa dipahami oleh anak-anak dengan baik, sehingga ketika nanti penilaian akhir tahun PAT anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.